Hai, saya Steffi, Education Coach dan Organization Development Consultant. Hai, gue Steffi. Hai, gua Ata. Welcome to our YouTube channel. Enjoy! PSBB ketat lagi, artinya apa? Kita akan memiliki banyak waktu di rumah, ya. Pekerjaan kita di kantor akan kita bawa ke rumah. Kabar baiknya, kita akan banyak bertemu dengan anak kita. Nah, waktu-waktu ini baiknya kita manfaatkan dengan meningkatkan kualitas komunikasi kita kepada anak kita. Caranya gimana? Yaitu dengan mempelajari kesalahan-kesalahan yang jarang kita sadari pada saat kita berkomunikasi dengan anak. Apa aja kesalahannya? This is it. Yang pertama adalah membandingkan kekurangan anak dengan kelebihan orang lain. Ya, membandingkan kekurangan dengan kelebihan itu sudah pasti tidak akan ketemu. Ya, tidak akan apple to apple. Kekurangan si A dengan kelebihan si B, gitu kan? Which is, walaupun sama-sama pelajaran matematika, si A memiliki matematika yang kurang bagus, si B memiliki matematika yang bagus, itu tidak akan membawa dampak yang bagus untuk kesehatan mental anak kita. Ya, makanya kalau kita bandingkanlah kelebihan dengan kelebihan. Atau ketika kita ingin memberikan contoh figur kepada anak kita, baiknya kita menggunakan pertanyaan. Caranya gimana? Misalkan, Dek, di sekolah kamu yang nilai matematika yang bagus emang siapa? Misalkan seperti itu. Misalkan si A, apa? Nah, kalau misalkan kamu lihat dari si A, apa sih hal-hal yang bisa kamu pelajari, yang bisa kamu internalisasi, atau yang bisa kamu lakukan pada diri kamu supaya kamu bisa pintar matematika juga. Nah, misalkan pertanyaan yang ditanyakan itu akan lebih netral, ya, tidak ada judgment, ya, dibandingkan kita bilang si A nilai matematika lebih bagus daripada kamu, si B nilai matematika lebih bagus daripada kamu, itu akan membuat self esteem anak-anak tuh berkurang dan kepercayaan diri mereka berkurang. Nah, saya sih melihat bahwa udah banyak orang tua yang menyadari bahwa tidak membandingkan anaknya dengan anak orang lain, tapi yang lebih sering tuh bukan membandingkan anak kita dengan anak orang lain, tapi membandingkan kakak dengan adiknya, ya, atau adik dengan kakaknya, atau membandingkan kita dengan anak kita. Ya, yang harus diyakini, yang menjadikan belief adalah bahwa setiap anak itu berbeda, Bapak Ibu, dan mereka memiliki potensinya masing-masing. Dengan belief ini, saya yakin dan saya harap bahwa tidak ada lagi orang tua yang membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain, terutama membandingkan kekurangan dengan kelebihan. Yang kedua adalah memotong pembicaraan. Nah, kalau misalkan memotong pembicaraan ini bisa menghambat ide dari anak Bapak Ibu. Ya, pada saat mereka sedang mengungkapkan sesuatu, mereka sedang berpikir, mereka sedang menggunakan otaknya, terus Anda stop, Anda potong begitu saja hanya karena Anda tahu, ya, atau Anda merasa tahu apa yang akan dibicarakan, itu akan menghambat, ya, atau memotong, ya, perkembangan otak mereka. Kasihan, ya. Lagi pula mereka akan merasa tidak dihargai. Dan yang lebih parah lagi, ya, mereka bisa jadi malas berbicara dengan Anda kalau misalkan Anda potong. Dan apalagi kalau misalkan ini dijadikan budaya gitu, mereka terbiasa pembicaraan dipotong. Nanti bisa jadi di luar mereka biasa memotong pembicaraan temannya. Itu akan menjadi budaya yang kurang baik untuk anak. Oke, yang berikutnya adalah hanya menilai dari sisi negatifnya saja. Nah, bayangkan kalau misalkan anak Bapak Ibu sedang memberikan pendapat, kemudian Anda langsung mengkritisi, apa yang akan terjadi? Ya, anak Anda akan langsung down confidence-nya, ya, karena bisa jadi hal-hal yang mereka ungkapkan itu udah berdasarkan pemikiran yang panjang, kemudian Anda kritisi dengan mudah. Jika Anda ingin memberikan masukan, dahulukan dengan memberikan 3 ya hal positif. Misalkan, ya, kalau misalkan Papa lihat sih dari pendapat Ade, ya, sudah bagus di bagian sininya. Kemudian yang bagian sininya juga Papa rasa sudah proporsional lah. Dan kemudian, ya, Papa juga melihat Ade sudah mempertimbangkan banyak hal. Ini 3 sisi positifnya. Kemudian jika Anda ingin memberikan kritik, Anda bisa melakukan dengan bridging seperti ini. Ya, kalau misalkan dari 3 hal ini, ya, kalau Bapak lihat sih masih ada yang bisa dikembangkan lagi. Yang bisa dikembangkan itu, nah, ini kritiknya. Ya, jadinya ketika Anda ingin memberikan kritik, ya, atau komentar negatif, atau komentar kritik yang membangun, dahulukan dengan
bridging yang tepat. Ya, misalkan, ya tadi ade itu udah bagus ya, dan menurut papa bisa lebih dikembangkan lagi dengan cara, nah ini bisa dimasukin kritik-kritiknya. Itu bisa membuat pembicaranya lebih netral ya, dan bisa tetap menjaga confidence level anak kita. Yang berikutnya adalah labeling. Nah, kalau labeling ini hati-hati banget Bapak Ibu ya. Anda bilang pada anak Anda, ya ade nggak bisa ya. Ketika anak kita dibilang nggak bisa, pilihannya adalah anak Anda ya mengiyakan, ya saya emang tidak bisa gitu kan. Kalau misalkan ini dijadikan keyakinan, itu akan lebih berbahaya lagi. Atau mungkin dia bisa termotivasi. Pilihannya 50-50. Bisa negatif, bisa positif. Kalau misalkan pilihannya 50-50 seperti ini, ya dihindari saja labeling itu Bapak Ibu. Kalau misalkan Anda ingin memberikan sebuah kritik atau memberikan sebuah label, ya nggak bisa, ganti kata-katanya dengan belum bisa gitu ya. Itu akan menjadi lebih netral. Kalau misalkan Anda, apalagi kalau misalkan Anda bilang bodoh atau apapun, itu lebih parah lagi. Hindari, jangan lakukan itu akan memberikan kualitas komunikasi yang buruk pada anak kita dan akan merusak mental anak kita. Yang berikutnya adalah body language yang tidak layak. Ketika Anda ngomong dengan anak Anda dengan menunjuk seperti ini, kamu tuh begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Ketika Anda menunjuk seperti ini, mereka menjadi merasa bersalah dan terancam. Naturalnya, ketika manusia tuh merasa terancam, itu yang pertama adalah mereka lari atau mereka melawan, ya, atau mereka cuma diam. Kalau misalkan mereka lari, ya mereka ya larinya mereka ya paling bilang ya pak, ya pak, ya pak, ya pak, padahal mereka bodo amat. Atau mereka melawan dengan verbal, nggak gitu pak, gini. Dua hal ini saja menurut saya sudah hal yang tidak baik gitu ya, bagi kualitas hubungan kita dengan anak kita. Makanya perlu banget memperhatikan gestur tubuh kita pada saat kita berbicara sama anak. Yang berikutnya adalah berteriak dan berkata kasar. Berteriak-teriak ini ya boleh saja asal conditionally, misalkan memang jauh ya. Tapi ketika Anda sedang menasihati anak Anda, ya gunakanlah intonasi yang lembut ya. Kita yakini bahwa ketika kita menanam benih dengan baik, tumbuhnya akan baik. Kalau misalkan kita menanam benih niatnya baik, ya, tapi caranya kasar, ya, caranya itu tidak baik, ya hasilnya bisa 50-50. Bisa baik, bisa tidak. Kalau udah 50-50, seperti saya bilang, hindari saja. Ya, mendingan Anda menggunakan kata-kata yang lembut. Ingat, anak-anak itu dididik seumur hidup, ya. Mereka tuh bisa langsung berubah ketika dinasihati, bisa nanti nunggu waktu, bisa entah kapan mereka baru mengerti. Ya sama, anak-anak kita seperti manusia pada umumnya, sama seperti kita juga seperti itu. Ada yang dibilang langsung, oh oke. Ada yang, masa sih perlu kontemplasi terlebih dahulu, ada yang nggak ngerti maksudnya apa sih. Yang berikutnya adalah menyepelekan atau tidak sensitif. Nah, sering banget nih misalkan anak kita bicara sama kita gitu ya, kemudian kita sedang sibuk bekerja atau kita sedang melakukan aktivitas lain, kemudian kita menganggap bahwa pembicaraannya itu sepele gitu ya, kemudian kita acuh gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Karena apa? Pada saat kita biasakan hal seperti ini, apalagi sama anak-anak ya, kita mendengar setengah-setengah, nanti jangan heran ketika Anda berbicara sama anak Anda, mereka juga mendengarnya setengah-setengah. Karena apa? Mereka mencontoh kita. Ya, dan bisa jadi yang mau mereka bicarakan itu hal yang penting bagi mereka. Maka sesibuk apapun kita, dengerin aja. Dengerin dengan baik. Ketika kita tidak punya waktu, bilang, Dek, iya papa mengerti apa yang adik maksud, tapi jangan dipotong. Papa menanggapinya nanti ya, gitu, karena papa sedang ada pekerjaan. Bisa jadi seperti itu. Yang berikutnya adalah bawel pada saat kondisi tidak kondusif. Pada saat kita sedang panas gitu ya, kemudian kita bawel, kita memberikan nasihat panjang lebar gitu ya, bisa dijamin itu tidak akan masuk ke dalam otak anak Anda. Karena otak anak kita tuh berpikir cepat. Alangkah baiknya Anda ya memfokuskan pada satu kalimat saja. Satu kalimat saja, ini terdiri 4 kata saja. Fokus to the point, singkat dan padat.
Ya, ngomongnya juga perlahan-lahan. Kalau misalkan Anda bawel, siapa-siapa aja itu akan menguap begitu aja. Yang berikutnya, jangan menakut-nakuti anak. Nah, menakut-nakuti anak sering banget. Sering banget saya dengar, awas di situ ada tikus. Awas tuh di situ ada ondel-ondel loh. Kalau kamu nggak makan nanti dimakan ondel-ondel loh. Kalau misalkan kamu nggak ini begini, Kalau Anda ingin memberikan sebuah kalimat sebab akibat gitu ya, untuk memberikan pengajaran pada anak Anda, berikanlah hal-hal yang real, faktual, dan jujur. Kalau mau ditakut-takutin, takut-takutinlah hal yang jujur. Jangan hal yang bohong. Misalkan kalau kamu nggak makan nanti kamu disuntik. Jangan sampai langsung disuntik dulu. Kalau kamu nggak makan, nanti kamu sakit. Kalau kamu sakit nanti disuntik. Jadi jangan lagi kita menakut-nakuti anak dengan kalimat-kalimat yang bohong, apalagi yang konyol. Ya, karena itu bisa menjadi belief bagi mereka, bahkan bisa menjadi fobia. Hati-hati. Oke, so that's all apa yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Tonton video-video saya yang lain dan temui saya insya Allah di video-video berikutnya. Kalau mau ada pertanyaan tentang apapun, tentang anak dan tentang organisasi, bisa komen atau bisa langsung DM Instagram.